Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa lewat acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang studio kita telah saksikan bersama sudah hadir Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono yang akrab kita sapa dengan nama Romo Inung. Ya. Halo Romo Inung, apa kabar hari ini? Baik-baik saja Mbak Rofi. Iya, terima kasih Romo ya. Dari Pasar Minggu ya Romo ya, cukup jauh. Cukup jauh. Iya, sudah datang. Demi para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan juga bantuan Allah, saya datang hari ini. Iya, terima kasih Romo. Romo, sebelum kita mengawali perjumpaan kita ini Romo, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo. Kita mohon rahmat Allah supaya acara ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kita semua. Baik saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan budi kita. Kita mohon rahmat agar Tuhan berkenan hadir, menyertai dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkah dan kasih karunia yang Kau limpahkan pada kami. Hingga pada pagi hari ini, Engkau perbolehkan untuk melanjutkan kehidupan kami, mengisinya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga dari sabda-Mu itu Engkau semangatkan untuk menjadi pribadi yang baik, untuk dapat mewartakan kebaikan dan kebenaran bagi semakin banyak orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Inung untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 13b sampai dengan 17. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Mari saat ini kita bersama-sama membaca dan mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaklah kalian jangan sampai disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersama-sama menaikkan Mazmur Tanggapan. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Katakanlah di antara bangsa-bangsa,
Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji segala pikiran dan maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Terima kasih Romo Inung untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Ya. Romo, pada hari ini kita umat Katolik juga memperingati peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Betul ya Romo ya? Benar Mbak Rofi. Barangkali nanti Romo juga bisa bercerita sedikit ya tentang Santo Agustinus ini kepada kita semua, biar lebih mendalami perayaan pada hari ini. Bisa nanti setelah kita mendalami dua bacaan yang Baik, Romo. tadi kita dengarkan. Iya, dan saat ini seperti biasa Romo, kita ingin sekali mendengar hikmat dari bacaan yang pertama Romo, sebelum bacaan Injil. Baik, terima kasih Mbak Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kalau kita membaca bacaan-bacaan hari ini, rasa-rasanya mungkin tidak ada hubungannya satu dengan yang lain. Rasa-rasa mereka berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau kita merenungkan dan merefleksikannya lebih dalam, ada satu dua hal yang ada kaitannya satu dengan yang lain. Kita mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang berlatar belakang sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan yang dihadapi saat itu.
ya kita memahami bacaan ini dengan kacamata zaman itu, bukan zaman sekarang ya, tetapi zaman itu di mana pada saat-saat surat ini keluar, ada sebuah isu atau sebuah ajaran dalam tanda petik bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan segera datang, segera setelah Yesus itu naik ke surga. Jadi ada semacam ajaran yang berlaku atau yang beredar saat itu bahwa jangan khawatir, Yesus itu setelah naik ke surga akan segera datang. Nah, segera datangnya itu tidak makan waktu yang lama. Maka jemaat saat itu mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan ini. Tetapi setelah ditunggu sekian lama, kalau menurut tafsir ya, ahli kitab suci, surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis sekitar tahun 50 sampai 55 Masehi. Jadi kalau Yesus itu meninggal tahun berapa? 30 Masehi gitu ya. Berarti ada jarak 25 tahun kurang lebih dari surat ini ditulis gitu ya. Nah, tapi sebelum ini ditulis tentu ada sebuah jeda waktu antara tahun 30 sampai tahun 50. Ada 20 tahun ini yang orang merasa bingung, gelisah, sekaligus juga berharap penuh begitu bahwa Yesus akan segera datang begitu. Nah, dari harapan yang semacam ini timbul dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah ya sudah, kita santai-santai saja, nggak perlu bekerja, nggak perlu susah-susah, toh Tuhan akan segera datang. Yang penting kita itu bersiap sedia gitu ya, nggak perlu mikirin sekolah, nggak perlu mikirin kerja, nggak perlu mikirin cicilan rumah misalnya gitu ya, karena Yesus itu akan segera tiba. Maka yang dunia itu nggak usah dipikirkan, kita fokus pada yang rohani ini, doa terus, ekstrim ke sana. Sedangkan ekstrim yang kedua adalah merasa bahwa ini sesuatu yang nggak perlu diperhatikan lah gitu. Yang penting kita melakukan apa yang bisa kita buat, seperti itu. Maka ada dua kelompok ini. Yang satu melakukan apa yang biasa dikerjakan, sedangkan yang lain itu nggak melakukan apa-apa. Maka ada dua pertentangan di sana yang membuat itu menjadi orang bingung dan gelisah. Maka awal surat itu kan dikatakan di sana ya, jangan lekas, bingung, dan gelisah, gitu kan? Rasul Paulus mengatakan di sana. Supaya apa? Supaya mau menekankan bahwa ya Yesus akan segera datang, tetapi kamu jangan lalai akan kehidupan di dunia ini, begitu. Kamu jangan lalai akan tanggung jawabmu di dunia ini. Kerjamu dan karyamu di dunia ini juga harus kamu lakukan, begitu. Jangan santai-santai, jangan mengabaikan. Jadi jangan fokus pada satu pihak, sedangkan yang lain diabaikan misalnya. Itu yang menjadi latar belakang penulisan surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di dalam diri jemaat itu. Sedangkan dari luar jemaat juga ada tantangan, bahwa kita tahu segera setelah Yesus wafat, umat Kristiani ya, orang-orang yang mengikuti Yesus ini, yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias ini, mendapat tekanan dari pihak
Yahudi maupun pihak Romawi saat itu sebagai dalam tanda petik ancaman keamanan. Maka banyak yang dikejar, yang dipenjarakan, bahkan juga ada yang dibunuh seperti itu. Dan ini juga terkena pada jemaat yang ada di Tesalonika saat itu, yang juga merasa keamanannya terancam begitu. Maka keadaan di luar maupun keadaan di dalam ini yang membuat mereka tambah gelisah, tambah bingung, tambah bergejolak dalam jemaat itu. Maka kehadiran surat ini Paulus lebih membawa sebuah penghiburan, sebuah nasihat yang kebapaan dibandingkan dengan mungkin surat-surat yang lain yang lebih pedas, yang lebih keras gitu ya. Tapi dalam surat kepada jemaat di Tesalonika ini suratnya lebih halus, lebih lembut, lebih membawa semangat bahwa kita punya pengharapan bahwa Tuhan itu ya akan datang, tapi akan terus menjaga dan melindungi kita. Maka terus dikatakan sana, sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Ayat ke-16. Iya. Seperti itu. Iya. Baik Romo Inung, terima kasih Romo untuk hikmat dan juga sekaligus penjelasan mengenai bacaan pertama ini. Iya. Kita jadi lebih bisa merenungkan karena kita tahu latar belakang penulisan surat tadi, Romo. Ya. Iya. Seperti yang Romo katakan ya, bahwa umat pada zaman itu kan resah dan gelisah ya Romo ya. Gelisah. Sebetulnya ada persamaan tidak Romo dengan kita saat ini, Romo? Ya. Ya, karena kita juga kan terus-menerus dalam perayaan Ekaristi kita menyanyikan lagu Wafat Kristus, kita maklumkan kebangkitannya, kita wartakan, kedatangannya kita rindukan. Ya. Kita merindukan kedatangan Kristus. Ya. Ya. Lalu bagaimana dengan konteks bacaan ini yang real dengan kehidupan kita sekarang ini, Romo? Baik. Ya. Ya, Mbak Rofi, tentu saja sabda Allah ini berlaku untuk selama-lamanya, gitu ya. Memang ada konteks di mana sabda itu ditulis atau diwartakan, tetapi dalam perjalanan hidup manusia, sabda itu punya pengaruhnya ya. Sama seperti saat ini di mana kita juga dalam artian masih di dalam tahap penantian, tetapi juga sekaligus di dalam kebersamaan Tuhan itu. Di dalam perayaan Ekaristi itu kita menantikan, tapi sekaligus juga Tuhan hadir. Tuhan nyata, Tuhan secara nyata hadir juga dalam hidup kita. Secara parousia atau secara akhir zaman mungkin masih di dalam masa depan kita. Tetapi dalam perayaan Ekaristi itu Tuhan sungguh hadir lewat komuni kudus yang kita terima gitu ya. Dan itulah yang tadi itu menjadi hiburan abadi dan harapan baik bagi kita, karena dengan menyambut tubuh dan darah Kristus itu kita dikuatkan gitu ya, di dalam karya dan di dalam doa kita. Jadi kita nggak hanya sekedar berat sebelah di dalam doa saja, novena terus setiap hari, rosario, tetapi lupa dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Tanggung jawab panggilan kita ya. Ya, kita lebih banyak berdoa, tetapi lupa ngepel, lupa nyuci, lupa masak untuk keluarga, itu kan juga tidak baik, gitu ya. Tapi sekaligus juga kita sibuk bekerja, kita sibuk untuk berkarya, tetapi saat ditanya sudah doa belum? Saya sibuk, saya nggak punya waktu, saya nggak bisa berdoa karena kesibukan saya juga kurang juga. Maka keseimbangan antara doa dan karya ini yang mau coba untuk ditunjukkan atau yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ini. Ya, baik Romo Inung, terima kasih Romo. Romo, sebetulnya
bahayanya apa sih Romo kalau orang itu hidup tidak seimbang? Seperti yang tadi Romo katakan, jangan sampai rajin novena, doa, tetapi pekerjaan-pekerjaan sehari-hari yang menjadi panggilan hidup kita abaikan. Sebetulnya bahayanya apa Romo? Kan Romo melarang atau menghimbau jangan, pasti ada bahayanya ya. Ya, Bahayanya apa nih Romo? sama seperti orang jalan kalau nggak Iya. seimbang ya jatuh. Jatuh. Ya. Jadi bahayanya Iya. bahaya jatuh itu. Oh, jatuh. Jatuh Bagaimana? ya jatuh. Pengertian Di dalam- jatuhnya gimana Romo? Di dalam apa? Ya entah jatuh di dalam kesibukan kita sehingga Iya. kita terlalu fokus sama kesibukan tertentu sehingga lupa yang lain gitu ya. Misalnya itu tadi jatuh kalau nggak seimbang toh Iya. ya misalnya kita hanya sibuk pada urusan duniawi sedangkan yang rohani yang bagaimana kita dikuatkan dalam iman itu tidak kita abaikan begitu Iya. ya. Maka ya yang kita buat rasa-rasanya kering gitu. Sama seperti mungkin yang pernah saya alami saat Iya. ya kerja terus Iya. tanpa saya berdoa, akhirnya saya mudah marah, Iya. mudah jengkel, mudah emosi, Iya. mudah untuk menghakimi orang seperti itu ya. Suuzon. Seuzon melihat orang itu negatif saja gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya jatuh dalam dosa seperti itu. Sedangkan kebalikannya orang yang hanya fokus pada yang rohani sedangkan yang jasmani ini ditinggalkan, ya pasti dia akan kelaparan. Iya. Dia tidak akan ya kelaparan batin maupun kelaparan fisik ya. Doa terus tiap hari tanpa makan minum dan akhirnya sakit. Sehingga dia tidak menyatu dengan dunianya. Maka itu tadi yang penting adalah sebuah keseimbangan antara doa dan karya. Tidak hanya mementingkan satu, yang lain hal itu tidak dilupakan. Persis sama seperti bacaan Injil. Iya. Atau dalam bacaan Injil kan ada di sana tuh yang satu harus dilakukan tetapi yang lain jangan diabaikan. Iya. Sebagai sebuah teguran Iya. atau kritikan Yesus kepada orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, di mana mereka hanya menjalankan hukum Taurat, tetapi tidak menerapkan hukum itu demi keadilan, demi kasih, demi kesetiaan itu tadi, hanya untuk melaksanakan hukum itu, tapi tidak menyentuh sama sekali terhadap kehidupan dan kemanusiaan orang lain, misalnya. Jadi itu tadi, yang satu harus dijalankan, tapi yang lain jangan diabaikan. Diabaikan. Baik. Terima kasih Romo Inung. Apa yang Romo katakan, yang kita renungkan bersama ini sangat jelas sekali Romo. Semoga pada hari ini banyak yang bertobat ya Romo. Amin, amin. Karena betul Romo, kalau kita terus bekerja itu rasanya ada sesuatu yang kering ya Romo ya. Ya. Iya. Bahkan yang saya tahu juga ordo-ordo Romo juga ada tuh ya waktu retretnya ya Romo ya. Mungkin ceritain dikit Romo. Oh, ya. Retret itu Romo tuh ngapain aja sih pada saat retret? Ternyata Romo juga perlu retret loh. Ya pasti, ya itu tadi bahwa keseimbangan antara karya dengan doa itu penting, terutama juga dalam hidup pelayanan sehari-hari, juga bagi kami para imam. Iya. Ada saat-saat tertentu di mana kami harus kembali menimba kekuatan secara rohani tentang apa yang harus kami jalankan. Ya sama seperti orang memberi minum, memberi air kepada orang lain, terus memberi air tanpa menimba ke sumur tertentu, pasti air itu akan habis. Dan saat habis kan nggak bisa lagi kita memberi. Maka saat itu entah kosong atau setengah kosong, kami harus mengisinya dengan sesuatu yang baru. Nah salah satunya dengan rekoleksi atau retret atau ongoing formation yang sudah ditentukan oleh teman-teman yang lain yang mengurusi ini misalnya. Jadi itu menjadi kesempatan kami juga untuk mengolah diri secara pribadi untuk itu.
Ya, baik, terima kasih Romo. Kalau para Romo saja perlu retret ya Romo buat mengisi ya, apalagi nih umat-umatnya. Ya, Baik, oh ya Romo, kalau untuk mengisi batin gitu ya Romo ya, kalau retret itu kan biasanya perlu waktu khusus. Tetapi kalau untuk kita semua yang sibuk setiap hari rutinitas bekerja pagi pulang malam, kira-kira cara mengisi batin yang efektif seperti apa Romo? iya. Baik Mbak Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik, memang idealnya ya, Iya, idealnya kita memberi waktu. Kita memberi waktu khusus dalam hidup kita, entah dalam hari tertentu atau minggu tertentu, eh, sehingga tidak ada distorsi atau tidak ada gangguan saat kita eh, mengisi batin kita itu tadi ya. Misalnya dalam satu hari jam 9 malam sampai jam 10 malam saya khususkan waktu itu untuk berdoa. Sehingga pada jam 9 sampai jam 10 malam itu tidak ada yang saya kerjakan selain berdoa. Dan tidak ada yang bisa mengganggu saya di dalam doa saya itu. Itu idealnya. Memberi waktu yang tepat, yang tetap gitu ya. Tetapi seringkali orang mengatakan, oh kami nggak bisa Romo, baru pulang jam 10 malam, jam 9 malam, udah sampai rumah capek. Besok pagi jam 5, jam 6 harus berangkat lagi ke kantor misalnya. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini memang agak sedikit lama saya merenungkannya. Tapi setelah saya punya kegiatan, yaitu berjalan dari Pasar Minggu ke Keuskupan ini untuk kantor ya, saya menyadari, oh iya, dari Pasar Minggu sampai ke kantor itu memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung traffic. iya. Kalau saya nyetir sendiri atau disetirin sopir. Nah, di saat itu saya seringkali main HP. Kalau saya disetirin orang, saya main HP, main apa gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa, oh iya, daripada saya main HP, saya bisa baca kitab suci. Yes. Saya bisa rosario. Saya bisa doa yang lain. Sembari saya berjalan menuju kantor. Ya, mungkin di dalam busway, busway itu jalannya ya. Di dalam Transjakarta, di dalam KRL, di dalam mobil kita masing-masing, dalam perjalanan kita pulang atau pergi ke kantor, itu gunakan waktu itu untuk Mengarahkan hati pada mengarahkan Tuhan. hati pada Tuhan. Iya. Daripada ngedumel, aduh macet lagi gitu ya. Iya, atau Daripada selfie-selfiean. selfie ya. Ya, maka tidak ada alasan orang untuk mengatakan saya nggak ada waktu. Iya. Gitu ya. Nggak ada alasan saya nggak ada waktu, Romo. Bekerja dari pagi sampai malam. Ya kerja di kantor jam 8 sampai jam 5 misalnya. Tapi kan perjalanan naik motor pun juga bisa dalam hati rosario toh. Iya. Atau doa Bapa Kami atau doa yang lain. Maka gunakan waktu yang ada, yang sebisa mungkin ini untuk kita mengarahkan batin, daripada kita ngomel dan menyalahkan orang lain. Lebih baik waktu itu kita pakai untuk berdoa. Iya. Begitu sih. Iya, baik Romo Inung, terima kasih banyak Romo. Sama-sama. Dan barangkali juga acara kita ini ya Romo ya didengarkan oleh sahabat Oase Rohani Katolik sambil dalam perjalanan ke kantor. Karena kan pagi kalau yang di Radio Cakrawala ya Romo ya. Ya, Atau baik. mungkin ibu-ibu di rumah baru bangun sambil siapin sarapan bisa dengerin ya Romo di radio. Iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar setelah yang satu ini dan kita akan lanjutkan ke sesi dialog iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada,
Kita berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi Dialog Iman, masih bersama dengan Romo Diosesan Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono, yang akrab kita sapa dengan Romo Inung, dan dengan saya Immaculata Raufi. Romo, saat ini kita akan masuk pada sesi yang lebih dalam, Romo ya, Dialog Iman. Ya. Namun sebelumnya mungkin bagi para sahabat yang baru bergabung dengan kita, Romo, apakah Romo bisa memberikan kesimpulan Romo tentang bacaan yang pertama tadi, Romo? Oke, Mbak Rofi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau boleh menyimpulkan dalam bacaan yang pertama tadi, kita diundang untuk bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu hadir untuk kita, manusia yang dikasihinya ini. Oleh karena itu, kita pun juga diundang untuk mengasihi Tuhan dengan cara tetap menjalankan tugas perutusan kita dengan berkarya, bekerja dengan sebaik-baiknya, tetapi juga tidak melupakan relasi kita dengan Tuhan melalui doa dan amal kasih kita. Yang keseimbangan antara doa dan karya itu menjadi kesimpulan di dalam permenungan kita di dalam bacaan yang pertama. Dan keseimbangan ini juga mungkin menjadi poin awal kita untuk masuk di dalam bacaan Injil hari ini. Ya, baik Romo, terima kasih. Bacaan Injil kita tadi diambil dari Injil Matius ya Romo ya, bab 23 ayat 23 sampai 26. Ya. Kabar baik apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Ya, kabar baik apa? Rasa-rasanya kok karena mulainya dari sabda celaka. Ya. Tapi pasti ada maksud baik ya, pasti Romo? Ada maksud baik tentu saja. Iya. Kalau kita baca Matius ini, kita akan menemukan bahwa sepanjang Matius bab 23 itu Yesus membawa sebuah sabda celaka kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin Yahudi, di mana Yesus mengkritik cara hidup mereka yang tidak seimbang. Gitu. Mereka dinilai oleh Yesus hanya menjalankan perintah atau hukum begitu saja tanpa memahami maksud dan makna yang ada di baliknya. Dan dengan kefanatikan dan kekekehan hati mereka malahan menggunakan hukum itu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, tanpa mau menyentuh kemanusiaan atau keadilan yang harusnya mereka perjuangkan. Itu yang menjadi kritik Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Para pemimpin, orang Farisi, ahli Taurat, hidup tidak seimbang. Bahkan karena ketidakseimbangan ini malah mencelakakan banyak orang. Inilah yang dikritik oleh Yesus. Iya. Romo Inung, kecaman Tuhan Yesus itu terhadap para ahli Taurat dan Farisi itu tampak jelas pada ayat ke-25 ya Romo ya. Tuhan mengatakan, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Barangkali Romo Inung dapat lebih memperjelas lagi makna dari perkataan Tuhan ini. Iya, sebenarnya nggak perlu dijelaskan secara detail ya, bahwa dari ayat ini sudah terlihat bahwa mereka yang dikritik oleh Yesus ini adalah mereka yang menampilkan figur luarnya sebagai pribadi yang baik, pribadi yang santun, pribadi yang dihormati, dengan mengatakan mereka membersihkan cawan dan pinggan di sebelah luarnya. Tetapi di balik itu, rupa-rupanya figur baik itu adalah topeng untuk menutupi keburukan dan kebengisan mereka gitu ya.
Bahkan Yesus mengatakan di sana bahwa di dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Bahwa yang tampilan baik itu sebagai topeng untuk menutupi keburukan mereka yang tidak mereka tampilkan. Padahal sebagai pemimpin, sebagai ahli Taurat dan orang Farisi, harusnya mereka itu menjadi contoh teladan bagi jemaat atau masyarakat umum begitu ya. Ya tentu saja ini mungkin menyinggung kami ya, para pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan gitu ya, yang diundang untuk tidak seperti ini, baik di luar maupun di dalam, adalah sesuatu yang bersih, adalah sesuatu yang penuh kebaikan sehingga bisa menjadi teladan hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami semua misalnya. Maka ya itu tadi, bahwa kita sebenarnya diundang untuk tidak hanya membersihkan secara lahiriah, tetapi lebih-lebih di dalam batin kita pun diundang untuk semakin hari semakin suci dan semakin baik. Seperti itu Mbak Novi. Iya, baik Romo Inung, terima kasih banyak Romo. Romo, gimana caranya Romo untuk mendetoks, membersihkan diri kita Romo ya? Kan seringkali ada orang yang mungkin sudah tahu bahwa perbuatannya itu salah, apalagi mungkin orang tersebut adalah pemimpin, baik di pemerintahan maupun pemimpin di perusahaan, atau mungkin juga pemimpin di rumah tangga, seorang ayah. Iya. Lalu ingin mendetoks gitu Romo. Gimana Romo caranya? Ya saya belum pernah detoks sih ya. Membersihkan diri tentu saja dengan kesadaran bahwa saya mau membersihkan diri saya. Seperti itu. Karena saya sadar saya mau membersihkan diri saya, maka saya akan melakukan beberapa hal untuk melakukan itu. Misalnya mulai berpikir positif. Mulai berpikir positif baik terhadap diri saya maupun terhadap dunia di sekitar saya. Itu mungkin sebagai langkah pertama. Kalau saya belum mampu untuk berpikir positif terhadap diri saya dan orang di sekitar saya, maka mungkin langkah selanjutnya akan sulit gitu ya. Maka yang penting perlu dilakukan pertama adalah mencoba berpikir positif. Bahwa saya adalah pribadi yang baik. Bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan juga orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang baik dan juga orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mulai dari pengalaman itu saya melangkah selanjutnya. Yaitu dengan cara, kalau saya adalah orang baik dan saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan, maka apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap menjadi baik dan tetap menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Itu mungkin langkah yang kedua ya. Sehingga langkah jawaban terhadap apa yang harus saya lakukan sehingga saya tetap menjadi pribadi yang baik dan tetap dikasihi Tuhan ini, itu mulai sedikit membuat saya menjadi pribadi yang baik tadi itu. Yang kedua, lalu langkah yang ketiga adalah, walaupun saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan pribadi yang baik, tapi saya masih manusia yang punya kelemahan, yang punya daging dan darah gitu ya, yang punya kedosaan. Saya sadar bahwa saya lemah, maka saya mohon bantuan dari Tuhan supaya saya dikuatkan, dan kalau saya punya kelemahan, saya minta ampun. Jadi saya memaafkan, saya minta maaf. Jadi mungkin detoksifikasinya itu ada 3 langkah itu. Pertama, saya menciptakan dunia yang positif. Dari dunia positif itu saya mau berbuat baik sebanyak mungkin. Dan walaupun saya mau berbuat baik, tapi saya adalah manusia yang juga punya kelemahan, saya juga mau minta maaf dan memaafkan
orang-orang yang ada mungkin menyakiti saya. Mungkin menurut saya ya, Iya, menurut baik. saya mendetoksi diri kita itu dengan seperti itu, Mbak. Iya, baik. Terima kasih banyak, Romo. Saya tertarik banget nih, Romo, dengan apa yang Romo sampaikan ya. Terutama juga yang ketiga nih, Romo, untuk saling memaafkan. Karena memang istilah detoks hati ya, Romo ya. Kan banyak sekarang ini kita yang sakit ya, Romo ya. Sakit lever, sakit hati ya, luka hati. Nah, itu kan bahaya ya, Romo ya, Iya. bikin hidup tuh menjadi pahit. Iya. Nah, Romo tadi bilang harus saling memaafkan. Iya. Mungkin Romo memaafkan itu memang tidak gampang ya. Iya. Nah, ini saya mau kembali bertanya nih, Romo. Tips-tips, karena tampaknya Romo ini praktisi. Oh, praktisi. Jadi bisa menjelaskan dengan sangat mudah, sangat praktis gitu ya, Romo ya. Gimana nih, Romo? Cara-cara yang sederhana, langkah-langkah yang sederhana supaya kita bisa mampu memaafkan. Tentunya memaafkan kan proses ya, Romo. Iya. Tapi setidaknya proses itu pasti akan berhasil gitu, Romo. Gimana? Ya, namanya proses pasti ada langkah-langkahnya ya. Iya. Demikian juga untuk memaafkan. Makanya tadi saya menempatkan memaafkan itu di langkah ketiga, bukan langkah pertama. Langkah pertama adalah mencoba menciptakan suasana positif ya. Iya. Baru kita bisa nanti melangkah sampai nanti yang memaafkan. Jadi orang kalau mau memaafkan ya pertama harus menciptakan suasana positif dalam dirinya. Bahwa itu tadi saya dikasihi Tuhan, saya adalah pribadi yang baik. Walaupun saya terluka, tetapi Tuhan menyayangi saya. Seperti itu. Ya itu tadi saya nggak punya tips yang lain selain tiga hal itu ya untuk Iya. sampai ada memaafkan. Iya. Karena menurut pengalaman saya memaafkan itu nggak mudah. Harus mulai dari sikap positif itu dulu. Misalnya saya punya masalah dengan bapak saya Iya. waktu saya masih kecil, bertahun-tahun begitu ya, punya masalah. Tapi sampai pada satu titik itu tadi, kalau saya mau berdamai dengan bapak saya nggak langsung bisa, Bapak saya minta maaf ya, nggak bisa. Saya harus membangun diri saya bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan pribadi yang baik. Bapak saya juga adalah pribadi yang dikasihi Tuhan dan pribadi yang baik. Maka saya mencoba untuk mentransfer kebaikan-kebaikan, banyak kebaikan kepada saya dan bapak saya, sehingga nuansa, aura, suasana negatif yang saya bangun itu sedikit demi sedikit mulai hilang, dan akhirnya barier atau penghalang untuk saya bisa minta maaf itu terurai ya toh. Jadi sedikit selangkah demi langkah akhirnya saya bisa dekat dengan bapak saya. Ya, mungkin saya nggak pernah mengatakan Pak saya minta maaf ya, enggak gitu ya. Tapi relasi dengan bapak semakin dekat, komunikasi semakin intens, perasaan nyaman berada dekat dengan bapak semakin kuat. Itu juga sebuah rasa pemaafan. Memaafkan itu udah di situ. Jadi kalau langkah-langkah mungkin dengan membangun sikap positif. Mulai dari sikap positif itu. Iya. Baik Romo Inung, luar biasa Romo. Terima kasih banyak untuk sharing cerita Romo ya. Dan saya bisa merasakan juga saat ini aura kedamaian itu Romo. Dari cerita Romo yang singkat saya bisa merasakan aura kedamaian itu. Memang Romo kalau kita sudah bisa mengampuni itu, ganjaran dari Tuhan itu ya Romo ya. Damai itu. Oh iya. Iya. Ganjaran dari sikap mengampuni dari Tuhan itu adalah kedamaian, dan dari damai itu kita bisa sehat. Ya, amin. Amin. Ya. Kalau nggak damai, kapanpun kita akan sakit. Sama seperti sekarang. Mungkin saya sedang nggak berdamai, maka saya sakit gitu ya. Kalau Romo karena kecapean. Iya. Iya, baik Romo ya. Jadi
kedamaian itu atau ketenangan batin kan merupakan suatu hal yang langka dan mahal, Romo, Ya. dan dicari oleh orang. Ya. Nah, siapa tahu akar persoalannya adalah ternyata kita masih menyimpan dendam atau Ya. sakit hati ya, Romo ya. Ya. Melalui bacaan hari ini kita kembali diingatkan juga Romo Inung men-sharingkan ceritanya bahwa kita harus membersihkan dulu dari dalam ya, Romo, Ya. bukan hanya dari luar. Ya. Ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita punya aura positif ya. Iya. Dan itu kita perbaiki, kita bersihkan diri kita baik dari luar maupun dari dalam. Iya. Bahwa dari luar kita menampilkan pribadi yang baik, Iya. juga pasti dari dalam adalah timbul dari hati yang juga bersih dan hati yang murni juga. Murni ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Romo masih ada beberapa waktu ke muka Romo. Saya mau bertanya nih Romo, kadang penampilan orang di luar seperti yang tadi di awal banget Romo katakan ya, penampilannya itu tutur katanya baik, santun kayak gitu Romo ya. Itu di luarnya kelihatan seperti itu. Tapi ada yang mungkin dalamnya beda. Nah, bagaimana Romo kita bisa membedakan ini emang benar baik atau enggak gitu. Oh, Wah, iya. ini jadi belajar jadi paranormal nih. Enggak, maksud saya supaya kita tuh bisa lebih discernment gitu, membedakan roh atau bagaimana Iya, kita, namanya Romo. Dari permohonan kita fokusnya adalah ke kita ya, bukan Iya. bukan ke orang. Oh, iya. Bukan ke orang supaya kita bisa lihat nih orang santun katanya apakah di dalamnya enggak gitu. Karena Iya, kita iya. enggak bisa punya Baik. pemikiran atau membaca pikiran orang Oke. gitu ya. Tapi lebih pada fokusnya ke kita, Iya. diri kita masing-masing, di mana tata bahasa, tingkah laku, tutur kata kita itu kita jaga dan kita keluarkan bukan untuk menjadi topeng Iya. buat kita, tetapi memang muncul dari hati kita yang memang bersih, hati kita yang murni, hati kita yang mau mengasihi, hati kita yang sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, seperti itu. Jadi sebenarnya bukan untuk menilai orang lain, Iya. tapi menilai diri kita sendiri. Iya. Sudah seperti apa kita itu. Iya. Untuk introspeksi diri ya Romo Untuk ya. introspeksi diri kita. Kalau yang menilai kita biarlah Tuhan saja. Yang menilai Tuhan saja. Dia. Iya, karena seringkali juga ya Romo ya, itulah mungkin sifat manusia ya, Romo suka menghakimi ya. Kadang kita kalau berbuat jahat udah pasti dibenci, tapi kadang udah berbuat baik aja masih disalahpahamin. Lah itu piye cara menyikapi orang-orang yang memperlakukan kita seperti itu Romo. Kita udah berbuat tulus, udah berbuat baik, kok ya tetap dikira nggak baik gitu. Sebaiknya kita harus bersikap seperti apa kalau sikapnya itu? cuma satu Mbak kalau seperti itu. Gimana Romo? Tetap berbuat baik. Amin. Apapun penilaian orang, apapun tanggapan orang, tetap berbuat baik dan jangan berhenti berbuat baik. Iya. Satu itu saja. Iya, amin. Amin. Jadi kita pokoknya hanya untuk Tuhan ya Romo ya, jangan terpengaruh sama suara-suara. Ya penilaian orang silahkan, tetapi yang jelas kita mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Seperti itu. Amin. Jangan seperti orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini ya. Iya. Hanya berbuat untuk dirinya sendiri, Nah, untuk itu kepentingannya dia. sendiri, untuk kemasyhuran namanya sendiri, Iya. sehingga dianggap celaka oleh Yesus. Iya. Ya, maka kita mau berbuat sebaliknya dari orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus itu, sehingga kita jadi pribadi yang baik di luar maupun juga dari dalamnya. Ya, baik. Terima kasih banyak Romo Inung. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu ya Romo ya. Dan kini tiba saatnya kita berdua harus undur diri dari tengah ruang dengar sahabat semuanya. Sebelumnya marilah kembali kita mengucap syukur ya Romo ya. Kita berdoa bersama dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Inung. Baik saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengheningkan diri kita sejenak. Kita rasakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan dalam kehadiran Tuhan ini kita mau bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan dan juga kesempatan bagi kita untuk melanjutkan karya dan perutusan kita. Oleh karena itu marilah kita mohon berkat-Nya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Maka kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga yang terjadi dalam diri kami adalah kehendak-Mu sendiri. Berkatilah semua keluarga kami, sehingga mereka pun Kau lindungi dan Engkau sertai. Engkau berkati sepanjang hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita, keluarga kita, karya dan usaha kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, Kita Indonesia. Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia
is your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's the love for all brothers in need. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for